Udahlah sekarang ya gampang aja. Isu Ba'alwi. Orang menuduh saya tidak peduli. Padahal saya sudah boleh-boleh ngomong soal isu Ba'alwi ini. Ya saya harus bagaimana? Memang kalau NU tidak boleh ingkar kepada nasab Ba'alwi. Tidak boleh, tidak boleh. Apa gimana? Tidak boleh ingkar. Kalau ada Ba'alwi yang kurang ajar itu aja dikaplok gitu loh. Saya pikir. Tapi tidak usah kita bawa-bawa sampai ke soal ingkar nasab, tidak boleh memang. Dan saya sudah sampaikan itu berkali sebelum rame saya sudah ngomong. Sebelum itu isu ini rame karena saya tahu ini mau dijadikan manuver oleh satu pihak, saya sudah ngomong. Tapi lagi-lagi ya, kalau cuma saya yang ngomong, ini seolah-olah tenggelam begitu saja di tengah riuh rendah pembicaraan di dalam masyarakat. Belum lagi nanti kalau di antara pengurus PB dalam suatu isu, entah isu apa, ada perbedaan pendapat. Suriah, Habib Lutfi Al-Attas mengatakan orang-orang bikin sabur army dan lain-lain itu, buzzer dan lain-lain itu kan pakai duit hitam katanya. Maksudnya duit hitam apa? Ya duit judol, duit narkoba, macam-macam itu yang dipakai untuk membiayai. Nah duit kita duit putih. Itu aja kalau ada, kata bilangin. Nah kalau ada pun kan sayang dipakai begituan kata itu. Mendingan buat kawin lagi kata Habib Lutfi itu. Saya hanya ingin melamar pekerjaan dan pekerjaannya situ pun sudah saya identifikasi bahwa saya akan melakukan pekerjaan ini kalau diterima. Dan itu yang sedang saya upayakan. Setelah dinamika yang seperti ini, yang luar biasa ini, saya kadang-kadang ya sedikit mungkin dia bisa dianggap mengeluh juga, walaupun sebetulnya tidak layak saya mengeluh. Karena paman saya, Kiai Mustafa Bisri, sudah mengatakan dengan keras sekali kepada saya bahwa kamu jadi pengurus itu tidak berhak mengeluh. Pengurus tidak berhak mengeluh. Karena apa? Ya kamu jadi pengurus minta-minta sendiri kok ngeluh. Jadi saya bilang kepada Pak Amin Said ini bahwa ini gara-gara saya terlalu terpesona pada gagasan saya sendiri. Jadi karena ya sekali lagi sebetulnya saya sangat gamang dengan kedudukan yang di mata saya memang begitu tinggi sebagai ketua PBNU ini. Dan saya sendiri merasa belum punya makom untuk meraih kedudukan itu. Ngaji, kucar-kacir, nasab gak punya dan sebagainya kan. Tapi saya waktu itu punya gagasan tentang apa yang bisa dikerjakan di NU ini. Dan saya sudah sampaikan soal transformasi organisasi dengan konsolidasi tata kelola dan lain-lain. Sudah saya sampaikan dari posisi soal peran internasional dan lain-lain. Dan waktu itu sebelum saya terang-terangan mengatakan maju, saya lebih dulu berkonsultasi dengan Pak Amin Said ini. Karena saya bersama beliau sudah sejak tahun 90-an untuk mendiskusikan gagasan-gagasan itu. Saya katakan Pak Amin, kalau saya berpikir begini ini bisa dijalankan enggak kira-kira menurut sampean? Dan beliau bilang bisa itu, menarik itu, bisa. Ya, itu baru saya lalu berani. Dan memang ada banyak hal yang ya saya sendiri berusaha membuat kalkulasi-kalkulasi, membuat perkiraan-perkiraan, tapi memang ya namanya hidup banyak hal terjadi di luar perkiraan, di luar kalkulasi sehingga terjadi yang seperti ini. Saya sendiri menyikapi ini sebagai bagian dari kehendak Allah. Saya sering menyampaikan
Di mana-mana pengalaman saya ketika sowan menghadap pada Syekh Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith Pak Alwi. Pada saat saya sedang mengalami depresi luar biasa, saya ketakutan sekali melihat dunia ini, dan kemudian belum menyampaikan banyak hal yang membuat saya sembuh dari ketakutan saya. Dan di antara yang beliau sampaikan itu, beliau katakan bahwa kullu syai' yajri 'ala takdir, kata beliau. Itu sebelum saya bertanya apa-apa, saya baru salaman kemudian duduk, dan beliau langsung menyampaikan banyak hal. Dan di antara yang beliau sampaikan adalah kullu syai' yajri 'ala takdir. Walakin la na'rifu takdir illa ba'dal waqa'. Fa'alaina al-ikhtiyar. Faman wafaqa ikhtiyaruhu bi ikhtiyarillah fahuwa sa'id. Wa man lam yuwafiq fa'alaihi ridha. Beliau katakan begitu, ya sudah, sama-sama tidak tahu takdir ya. Kalau tidak cocok sama ikhtiarnya Allah, ya tinggal ridho gitu saja. Nah sekarang yang terjadi sudah seperti ini. Ya, mungkin nanti saya akan minta bantuan Pak Amin Said untuk menyampaikan apa saja yang sudah kita capai dan mungkin apa yang belum. Dan saya mempersilahkan kepada Bapak-bapak para kiai sekalian untuk menanyakan apa saja yang ada di benak panjenengan, hal-hal yang mungkin beredar di media, baik media mainstream maupun medsos dan lain-lain, boleh ditanyakan dan saya akan coba menjawab. Pertama saya ingin mengulangi lagi kerangka umumnya. Sebetulnya yang sudah saya sampaikan sejak dulu, sejak awal sekali, dan saya sudah tulis di buku, saya sudah berkali-kali mengulang-ulang di berbagai forum. Yaitu bahwa dengan warisan NU yang sudah begini besarnya, tiba-tiba besar NU ini. Tiba-tiba warganya yang mengaku NU itu sudah 57% dari penduduk Indonesia. Kita mewarisi 32.000 pesantren, 21.000 sekolah madrasah, ratusan perguruan tinggi, ratusan rumah sakit dan klinik. Belum masalah-masalah yang bertebaran di dalam masyarakat itu, macam-macam masalah warga ini, soal pertanian, soal macam-macam. Bagaimana kita ngurus semua ini? Gimana caranya ngurus semua ini, gimana? Kan tidak mungkin seorang ketua umum muntah-luntul ada ngurus masalah di Sidoarjo, di kecamatan mana, lalu harus muntah-luntul lagi ke Papua, ngurus semuanya sendirian, tidak mungkin. Walaupun PBNU dengan sekian orang pengurus PBNU juga tidak mungkin membagi kerjaan seperti itu, tidak mungkin. Maka satu-satunya yang harus bisa terwujud adalah kemampuan keseluruhan struktur NU dari PB sampai ke ranting untuk ngurusi semua masalah itu gitu. Jadi kalau ada masalah di Sidoarjo, yang khas Sidoarjo, ini tidak harus orang PBNU turun ke Sidoarjo, harus PCNU bisa ngurus. Kalau tidak bisa ngurus, harus, kalau tidak selesai di Sidoarjo, dibawa ke PW. PW tidak bisa selesai, baru dibawa ke PB. Tapi ini semua membutuhkan konsolidasi struktur sedemikian rupa. Kalau ini belum berjalan, ya susah kita ngomongnya. Sekarang ini tadi dikeluhkan oleh misalnya Pak Mukhlis Nasir Pamekasan ya. Isu dibawa macam-macam, dan bagaimana kita harus ngurus ini isu dibawa macam-macam. Udahlah sekarang yang gampang aja, isu Ba'alwi. Orang menuduh saya tidak peduli, padahal saya sudah boleh-boleh ngomong soal isu Ba'alwi ini. Ya saya harus bagaimana? Memang kalau NU tidak boleh ingkar kepada nasab Ba'alwi, tidak boleh, gimana? Tidak boleh ingkar. Kalau ada Ba'alwi yang kurang ajar itu aja dikaplok gitu loh. Saya pikir. Tapi tidak usah kita bawa-bawa sampai ke soal
Inkarnasi apa tidak boleh memang. Dan saya sudah sampaikan itu berkali sebelum rame saya sudah ngomong. Sebelum itu isu ini rame karena saya tahu ini mau dijadikan manuver oleh satu pihak, saya sudah ngomong. Tapi lagi-lagi ya, kalau cuma saya yang ngomong, ini seolah-olah tenggelam begitu saja di tengah riuh rendah pembicaraan di dalam masyarakat. Belum lagi nanti kalau di antara pengurus PB dalam suatu isu, entah isu apa, ada perbedaan pendapat. Kalau tiba-tiba ngomong sesuatu di tengah-tengah masyarakat, sementara yang lain tidak setuju. Ini banyak hal. Nah, ini semuanya bisa diatasi kalau kita berhasil mewujudkan keseluruhan konsolidasi struktural dari PB sampai ke ranting. Baru bisa kita. Nah, itulah yang sedang kita incar. Dengan merintis elemen-elemen yang dibutuhkan. Pergum, Dikdaya, dan lain-lain tadi. Ya. Maka kalau ditanya ini isu nasional apa? Ini pertanyaan dari mana? Dari Sumeneb ini persis seperti pertanyaannya Sekjen di dalam satu rapat. Ini gimana kalau Pak Hasim dulu anti HTI, Pak Kiai Said anti Wahabi, kalau PBNU sekarang ini anti apa gitu. Nah saya tanyakan lah usulnya bagaimana usulannya, ya, dia tidak bisa beri usul. Nah mungkin saya perlu tanya juga ke Sumeneb usulnya apa coba. Karena saya sudah sampaikan sejak pertama bahwa isu saya adalah transformasi organisasi. Kita urus dulu ini. Ini kalau jadi yang make mungkin bukan saya tidak ikut make nantinya kalau ini jadi. Yang make adalah pengurus-pengurus yang akan datang kalau sudah jadi. Kalau belum jadi ya gimana emang? Sampean sekarang lihat medsos misalnya ini kita mau ngomong apa? Ada yang teman nanya ke saya, itu PBNU masa nggak bikin saya berarmi atau apa? Bisa saya bilang itu mahal sekali saya berarmi itu. Itu mahal sekali. Dan kemudian ada satu khatib Suriah, Habib Lutfi Al-Attas mengatakan, orang-orang bisa bikin saber army dan lain-lain itu, buzzer dan lain-lain itu kan pakai duit hitam katanya. Maksudnya duit hitam apa? Ya duit judol, duit narkoba, macam-macam itu yang dipakai untuk membiayai. Nah duit kita duit putih. Itu aja kalau ada, kata bilangin. Nah kalau ada pun kan sayang dipakai begituan kata itu. Mendingan buat kawin lagi kata Habib Lutfi itu. Kita mau ngurus bagaimana? Nah ini perlu memang upaya yang keras untuk konsolidasi karena ya tidak mungkin 21.000 madrasah sekolah gimana ngurusnya kalau dari PB sampai ke ranting tidak terkonsolidasi. 32.000 pesantren. Nah, itu. Nah, kemudian terkait dengan soal kesenjangan atau tidak ada sinkronisasi antara pergum dengan pedoman ma'arif. Kita memang masih menemukan hal-hal begitu. Sebetulnya kan kita ini maunya kita atur semuanya jadi satu sistem. Sehingga maksudnya ma'arifnya yang nurut gitu loh. Harusnya ma'arifnya yang nurut gitu loh. Tapi lagi-lagi sekarang ya namanya tatanan, aturan, dikdaya itu semuanya kan alat. Yang menjadi penentu sebetulnya kan yang pakai alatnya. Celurit itu bisa dipakai untuk membersihkan rumput, bisa dipakai membaca orang kan. Bisa dipakai untuk cara. Orangnya yang pakai gimana? Mau dipakai gimana? Mau pakai apa enggak? Kita sudah bikin desain tentang sistem-sistem ini. Dan itu dihasilkan melalui proses yang tidak mudah. Melalui proses diskusi intens selama waktu yang panjang. Keinginan kita adalah supaya ini diterapkan sampai ke bawah. Ya.
Dan memang juga satu masalah tersendiri. Susah. Kita sudah pakai dikdaya, tadi dikatakan. Salah sedikit aja tidak bisa. Emang begitu sifatnya. Sifatnya digital itu begitu. Salah sedikit tidak bisa. Tidak bisa diakali. Sifatnya digital itu. Kenapa? Tapi kenapa kita pakai? Karena dikdaya itu memang digital itu sifatnya adalah objektif transparan. Objektif transparan. Nggak bisa diakali. Semuanya objektif, semuanya bisa dilihat. Tidak bisa kalah-kalan, tidak bisa. Kalau digital itu. Benar atau tidak? Benar atau tidak? Gitu aja. Kenapa kita perlu begitu? Begini ya Pak. Sekarang ini kita punya PBNU. Dengan 38 PWNU, 548 PCNU, berapa PCI? 33 PCI, 7.000 MWC, 61.000 ranting. Itu yang kita punya sekarang ini. Gimana cara mengkonsolidasikan semuanya? Isinya orangnya macam-macam. Isinya orangnya macam-macam. Pengurusnya ada yang kayak Kiai Abdul Salam Mujib. Kayak ada kayak Kiai Abdul Salam yang lain gitu ya. Sendiri lain-lain toh ini. Iya toh. Nah ini kan tidak mungkin dikonsolidasikan bersama secara universal tanpa standar. Dan standar yang bisa jalan itu hanya standar yang objektif dan transparan. Kalau tidak objektif, pasti tidak bisa jalan di semua tempat. Harus objektif dan transparan. Makanya saya senang sekali kegemaran saya itu mentafsirkan menamsilkan NU ini dengan zujajahnya misbah dari Nurullah itu. Zujajah itu harus betul-betul ka'annahu kaukabun durriyun yuqidu min syajaratin barakatin zaitunatin la syarqiyatin wala garbiyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsasunar. Itu berarti harus bening betul. Bening itu artinya objektif, transparan. Harus objektif dan transparan. Kalau enggak bisa ya. Karena orang pendapatnya macam-macam, pikirannya macam-macam. Nah, digital itu nantilah yang akan menuntun perubahan-perubahan cara berpikir kita, menuntun kebiasaan-kebiasaan kita. Ya awal memang ada yang tidak bisa, ada yang tidak mau. Di PB aja sejak awal ada yang tidak mau. Gitu. Tapi kalau tidak mau ketahuan. Ketahuan, tadi yang nanya soal SK tadi siapa tadi? Sidoarjo. Ketahuan kok siapa yang tidak mau tanda tangan itu. Ketahuan sudah. Makanya tidak usah tidak bisa dibelok-belokkan isunya. Ketahuan karena di sini ada log. Kapan diupload, kapan tanda tangan. Ini semuanya semua transparan. Bisa dicek. Gitu loh. Nah, apakah ini bisa selesai sebelum muktamar? Kalau mau bisa. Kalau mau semalam selesai semua. Tinggal begini aja kok. Kalau mau selesai. Semalam 2 malam selesai kalau mau. Kalau tidak selesai berarti tidak mau. Begitu aja. Kalau mau bisa kok. Gitu. Nah, kemudian soal bagaimana dengan isu-isu ini? Sebetulnya para kiai kita sudah berupaya. Tapi karena konsolidasi memang belum selesai sehingga banyak program tidak merata. Kita ini punya program pertanian yang luar biasa bagus.
Salah satu contohnya adalah Blitar. Blitar itu jalan luar biasa. Blitar itu sudah bisa menciptakan sentra suplai hasil-hasil pertanian untuk sekian banyak SPPG. Untuk Blitar, jadi dan jalan betul. Dan ini bukan cuma Blitar, kita punya di berbagai daerah yang lain. Ini belum bisa merata, kenapa? Karena banyak cabang-cabang yang harus nunggu dikonsolidasi dulu. Nah, di sini pentingnya pelatihan kader. Kenapa harus pelatihan kader untuk jadi pimpinan? Ini juga persis dengan pertanyaannya Sekjen sebetulnya dalam rapat-rapat. Ini dari Sumeneb ini ya. Persis sebetulnya. Ya rupanya ya. Ya. Para kiai saya hormati, saya mohon maaf ya. Jadi ini soal pemahaman teoritis tentang kebutuhan-kebutuhan ini. Kita ini butuh, saya setiap kali menyebut koheren. Koheren itu tamasub bil hablil wahid. Itu koheren. Jadi semuanya itu harus terkonsolidasi dalam satu jalur prinsip yang sama. Dan itu tidak mungkin bisa terwujud dalam struktur yang besar, apalagi struktur yang besar, kecuali kalau ada meritokrasi, ada perjenjangan kepemimpinan. Perjenjangan kepemimpinan itu artinya apa? Bahwa kita tahu prinsipnya, bahwa yang punya otoritas di bawah ini harus mengikuti ya, berdasarkan aturan-aturan yang sudah dirancang untuk itu dan dibangun untuk itu, apa yang menjadi kebijakan-kebijakan dari struktur di atasnya. Itu namanya meritokrasi. Nah, saya juga tahu persis di dalam NU ini, meritokrasi ini kacau balau. Karena banyak kiai-kiai ranting lebih wibawa daripada kiai cabang. Banyak kiai cabang yang lebih wibawa daripada PB itu banyak. Nah, kalau meritokrasi itu tidak jalan, ya sekarang misalnya PB. Ini kalau cuma perintah-perintah saja ke Kiai Mujib Salam, ke Kiai Salam Mujib kan ya tidak bisa kan, repot. Harus pakai aturan. Nah, meritokrasi itu perlu tulang punggung. Tulang punggungnya adalah harus kaderisasi berjenjang. Dan saya sudah cobakan ini kepada Ansor dan jalan. Saya itu kembangkan ini di Ansor sejak 2011. Dan secara saya kira Bapak bisa merasakan bagaimana sejak ya 2011 sampai ke sini lah. 2013, 2014 sudah terasa sekali dinamika Ansor itu berubah. Karena tumbuh meritokrasi. Karena ada pelatihan berjenjang yang menjadi syarat dari kualifikasi kepengurusan. Gitu. Kalau enggak gitu, kalau enggak pakai begini Pak. Pertama, sekarang siapa yang lebih NU dari yang lain coba? Ngukurnya gimana? Sampai enggak bisa menghalangi, kalau enggak ada prinsip ini, sampai enggak bisa menghalangi misalnya orang tiba-tiba datang bawa koper, saya juga NU, saya mau nyalon ketua PC. Siapa bisa menghalangi? Enggak ada yang bisa menghalangi. Apalagi nanti tiba-tiba saya mau nyalon ketua PB. Bawa kontainer misalnya. Tidak ada yang bisa menghalangi. Tapi dengan cara ini, sekurang-kurangnya secara formal itu jelas bahwa orang itu kalau dia sudah ikut PDPKB, secara formal dia sudah ngerti apa itu NU. Karena diajarkan di situ. Makanya tidak boleh bolos sama sekali. Bolos 10 menit aja dicoret gitu. Dia udah ngerti NU itu apa, dia ngerti harokahnya, apa akidahnya gimana, harokahnya gimana, dia ngerti semua di PDPKB. Maka dia bisa jadi penggerak.
Makanya judulnya kan pelatihan penggerak, kader penggerak. Tapi kalau PMKNU sudah kepemimpinan, karena fungsi kepemimpinan itu dimulai di cabang. Fungsi kepemimpinan bukan hanya memanage, mengatur, dan lain-lain, tapi juga berhubungan dengan pihak-pihak lain. Kalau MBC itu menggerakkan fungsinya. Nah ini hal begini. Nah soal AKNNU, saya sudah sering ngomong, saya sudah bicarakan juga pada waktu saya di Situbondo waktu itu ya. Soal Zionis, AKNNU dan lain-lain ini ya. Ya kita ini, saya pidatokan di Bondowoso itu di depan Rakotir itu. Kita ini tidak boleh perang, tidak boleh. Ada orang ngajak-ngajak perang, kita tidak boleh ikut. Ya. HTI ngajak perang, kita tidak boleh ikut HTI. Rakotir ikut melarang, itu jamaahnya ikut HTI. ISIS, Al-Qaeda, semua ngajak perang, kita tidak boleh ikut. Dan dari dulu kita ngomong perdamaian. Tema Muktamar Makassar itu NU untuk perdamaian dunia. Nah kalau perdamaian itu apa yang harus kita lakukan? Apalagi terkait dengan Palestina. Nah kalau perdamaian ya apapun kita harus membuat inisiatif-inisiatif untuk menuju ke arah perdamaian. Itulah sebabnya kemarin kita misalnya membuat inisiatif R20. Kita membuat inisiatif Muktamar Fikih Peradaban. Habis itu kita membuat inisiatif konferensi pemimpin-pemimpin agama dunia yang kita sebut ISORA itu, International Summit of ISORA of O-nya itu apa? Religious authorities. Ya. Religious authorities. Itu sudah kita lakukan di Jakarta 2 kalau tidak 3 kali. Kemudian kita bisa lakukan juga di Universitas Princeton, Amerika. ISORA itu. Saya kira ini baru pertama kalinya NU bikin konferensi internasional di Universitas Princeton yang rankingnya nomor 1 di seluruh dunia. Ini baru waktu itu, Desember 2023. Ya. Kita bikin konferensi tentang Al-Islam lil Insaniyah dan lain-lain ini untuk supaya apa? Supaya kita ini hadir di panggung internasional itu dengan menawarkan strategi kita. Kita tidak cuma ikut-ikutan orang bikin apa kita ikut. Yang penting bisa ikut pidato, bisa ikut foto, bisa ikut jalan ke sana kemari. Tidak cuma begitu, kita harus bisa menawarkan sesuatu. Itu yang kita inginkan. Nah menawarkan sesuatu itu untuk apa? Untuk perdamaian. Untuk perdamaian itu berarti kita melakukan apa? Kita harus melihat ini orang-orang kepentingannya apa semua. Nah soal Zionis, tempo hari itu saya kumpulkan PWNU ketika mencuat isu Zionis itu. Saya tanya, sampean pernah baca berita enggak kalau saya sudah ketemu Netanyahu tahun 2018 ya? 2018 saya sudah ketemu Netanyahu. Saya ke Yerusalem ketemu Netanyahu walaupun enggak janjian dari rumah, ketemunya di sana. Ya semuanya bilang ya tahu. Nah kenapa tahun 21 sampean masih milih saya bilang gitu. Kalau itu jadi masalah. Pertama, kedua, apakah dengan melakukan ini saya jadi murtad? Saya tidak apa-apa aja dibanding Gus Dur. Saya ketemu Netanyahu itu cuma sekali yang face to face. Gus Dur itu bikin yayasan bareng dengan Perdana Menteri Israel waktu itu. Siapa namanya? Shimon Peres. Dan waktu Gus Dur presiden, Shimon Peres waktu itu masih Perdana Menteri, datang ke Indonesia, memberi selamat, dan ditemui di bandara oleh Gus Dur karena dia tidak bisa masuk karena tidak bisa dapat visa. Gitu. Apakah itu berarti Gus Dur murtad? Apakah Gus Dur melakukan itu karena beliau sudah kehilangan imannya?
Kan bukan. Belum melakukan itu semua kan untuk mencari jalan keluar supaya tahu ini orang ini begini, kepentingannya begini. Maka kita cari jalan keluar seperti apa supaya ada solusi. Nah sebetulnya kan ya itu juga yang saya lakukan. Saya berusaha, saya ini disuruh kok. Saya enak-enak di rumah sampai Mbah Sahal itu dimasukkan PBNU lalu dikasih tugas kamu sambung lagi yang dulu disambung Gus Dur katanya. Dibilang begitu kok. Yang ketiga, ya nanti hisab saya itu loh gimana di akhirat itu. Gitu. Kalau Kiai Syafiq ini pokoknya asal istiqomah kunut nazilah selesai hisabnya sudah. Ya. Nah tapi saya berteman dengan Presiden Hungaria, berteman dengan PM Slovenia, saya kenal dengan Menteri Luar Negeri Amerika, saya kenal dengan Kanselir Jerman, saya kenal dengan anggota Chamber of Lords di Inggris, saya kenal macam-macam orang, saya kenal dengan Al Isa, saya pernah bertemu Muhammad bin Salman, Muhammad bin Zaid. Kalau saya tidak melakukan sesuatu, hisab saya gimana nanti? Itu saja. Ya saya sih terserah kalau orang pandangan orang bagaimana gitu. Tapi saya cari jalan keluar. Karena termasuk juga ketika saya bilang saya setuju dengan Indonesia masuk BOP. Karena ada jalan lain. Orang-orang bilang kenapa enggak PBB saja yang dimaksimalkan. PBB itu sudah ada sejak tahun 45 sampai sekarang apa hasilnya? Oke, sampai sekarang apa hasilnya? Sudah orang udah mentok, udah pusing. Nah kalau sekarang ada inisiatif baru walaupun lemah, kenapa kita tidak coba? Walaupun kelanjutannya ya sekarang juga wallahu a'lam bishawab gara-gara perang segala ini terus gimana kita juga nggak ngerti. Tapi kan sekurang-kurangnya kita bertindak untuk terus berikhtiar. Ya nanti cari lagi cara toh. Yang penting jangan sampai berhenti berikhtiar. Nah, kemudian kami merancang satu pelatihan yang kami sebut AKNO. Diskusi panjang di PBNU itu berkali-kali. AKNO ini nanti bagaimana? Saya katakan AKNO itu adalah harus merupakan visinya adalah visi kepentingan kepemimpinan bangsa. Membangun kepemimpinan bangsa. Tidak bisa cuma kepemimpinan NU tok, tidak bisa. Karena NU ini tidak mungkin bisa beroperasi tanpa bangsa. Seperti yang saya tafsirkan, kalau NU itu misbah, miskatnya itu Indonesia. Jadi tidak mungkin kita berpikir kepemimpinan NU tanpa kepemimpinan bangsa. Nah kepemimpinan bangsa itu adalah kepemimpinan peradaban, tidak bisa tidak. Karena bangsa ini dilahirkan dengan visi peradaban bahwa sesungguhnya kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Ini visi peradaban. Maka kepemimpinan NU harus kepemimpinan peradaban. Dan itu berarti kita butuh memperkenalkan berbagai macam elemen internasional kepada calon-calon pemimpin NU. Maka dirancanglah Akademi Kepemimpinan Nasional NU itu sedemikian rupa untuk memperkenalkan 3 hal. Memperkenalkan tentang kenyataan dunia ini dalam 3 hal. Pertama, siapa saja aktor-aktornya. Yang main di dunia ini siapa aja sih? Yang kedua, kawasan mana saja yang harus penting diperhatikan. Ya, karena kita misalnya ya, kita bicara Indonesia, Timur Tengah, Cina, Afrika, itu kan tidak semua. Kan tidak perlu kita mikir misalnya Fiji gimana, gitu. Kepulauan Nauru gimana, kan tidak perlu. Yang kita kan perlu perhatikan kawasan-kawasan yang strategis ini. Yang ketiga, apa saja isu masalah yang dipertarungkan di dalam dunia ini. 3 hal itu. Makanya kalau dilihat kurikulum AKNU isinya aneh-aneh, emang aneh-aneh. Ada Zionis, benar ada Zionis emang. Kenapa ada Zionis diundang? Karena nanti kalau jadi pemimpin NU, nggak bisa lari, harus ketemu Zionis. Harus ngerti Zionis ini potongannya begini nih loh. Itu harus ngerti.
Bahkan saya undang Rabi Yahudi. Benar-benar Rabi Yahudi. Cuma orangnya lalu nggak berani datang gitu. Saya undang seorang pemimpin BJP dari India yang Hindu ekstremis itu. Karena kita akan ketemu, nggak bisa nggak ketemu. Dan harus tahu orangnya itu begini. Dia tuh ngomong apa harus tahu. Omongannya apa? Kita kan harus tahu supaya nanti kalau dia ngomong kita tahu gimana nyautnya kan gitu. Kalau dia ngomong, ya kita harus tahu. Dia ini Zionis ya, tapi kita minta ngomong soal hak asasi manusia. Sehingga kita bisa mikir, ini dia bohongnya di mana? Kita nyautnya gimana? Kan harus begitu. Dan kita set dulu semua dari ujung ke ujung. Memang banyak dari Amerika yang kita undang. Kenapa? Ya dunia ini siapa yang paling bikin gara-gara coba? Sebagian besar. Ya memang ya Amerika, Eropa, Timur Tengah kita undang juga Direktur Jenderal Irsika dari Turki dan lain-lain. Pokoknya lengkap lah isinya. Nah ini yang kita upayakan sebetulnya. Karena ini masalah besar yang jalan ke depannya itu panjang. Dan kita tidak tahu sampai ke generasi keberapa ini semuanya bisa diupayakan. Maka yang paling penting buat saya adalah meninggalkan sesuatu yang nanti bisa diteruskan. Seperti dalam soal ini, ya saya meninggalkan sesuatu supaya nanti bisa diteruskan. Nah, ini hal yang menjadi pemikiran yang selama ini saya kembangkan di PBNU terkait peran-peran internasional itu. Nah, soal isu nasional selama ini kita bukannya diem aja. Tapi yang paling banyak kita lakukan adalah kita melakukan komunikasi langsung. Jadi kalau ada apa-apa saya bicara langsung dengan menteri yang relevan, bicara langsung dengan presiden kalau ada kesempatan, dan seterusnya. Dan tidak banyak mengumbar bicara di publik. Kenapa? Ini yang bagian dari apa yang saya maksud sebagai reposisi NU. NU ini di bawah itu isinya macam-macam. Isinya macam-macam. Ya. Kalau bicara partai aja itu, warga NU yang PKB itu minoritas. Warganya loh ya, kalau pengurusnya mayoritas PKB semua. Tapi warganya PKB itu mayoritas. Paling cuma 12%-an. Yang paling tinggi saya tidak tahu, ada yang lebih dari 20% itu. Kalau tidak Gerindra, PDI saya tidak tahu. Saya lupa datanya. Banyak sekali. Sehingga kalau NU ini cuma pelek PKB tok, ya dapatnya cuma minoritas itu jadinya. Yang lain nggak keurus. Itu satu. Saya pernah ngomong ini di forum PW waktu itu dengan MBC. Kalau sebaliknya kita berhasil mengkonsolidasikan orang NU 57% PKB semua, negara yang celaka. Karena kita akan jadi kayak India. India itu kayak gitu. India itu ada RSS, itu persis NU, cuma dia ini Hindu. Lalu dia bikin partai namanya BJP. Bharatiya Janata Party, jadi partai Hindu. Dia konsolidasikan habis-habisan sampai berhasil menang dia. Apa akibatnya? Sekarang terjadi diskriminasi, persekusi habis-habisan kepada minoritas di India. Di India itu ada orang Islam, ngangkeng besek isinya daging sapi. Kalau ketahuan dikeprok bisa dibunuh di jalanan. Itu biasa di jalanan orang pakai jilbab dijambak-jambak. Nah kita kan tidak mau ada orang Hindu jalan-jalan dikeplak orang NU gitu misalnya, kan tidak boleh itu. Tapi kalau konsolidasi politik yang dilakukan, ini yang jadi konsekuensi logisnya. Pasti akan sampai ke sana. Nah maka kita cegah. Saya berpikir tentang reposisi NU. Ini satu. Yang kedua, kalau kita cuma
membuat pernyataan aja, pro kontra, pro kontra, pro kontra. Seperti yang saya bilang tadi, balik lagi kepada soal perang di media sosial. Kalau saya ngomong A misalnya, tapi ada kepentingan lain yang kepentingannya B, dengan mudah sekali kita diserang di media sosial dalam opini publik. Sampean bisa lihat sendiri kok, saya itu 2 tahun lebih dicaci maki urusan Bali hanya karena saya tidak mau ingkar nasabnya. Ya gimana lagi? Oh, memang tidak boleh ingkar kok. Ya bukannya saya menafikan ada Bali yang kurang ajar ya. Namanya manusia, wong Gus saja banyak yang begitu. Nah, tapi ya itu tadi prinsip-prinsipnya. Nah, semua ini bahwa para kiai sekalian, ya memang kita sedang mulai, kita upayakan. Maka janji saya itu sebetulnya juga terbatas, Kak. Janji saya terbatas. Dan saya cukup spesifik. Melakukan transformasi tata kelola, transformasi baik tata kelola organisasi maupun sumber daya, termasuk sumber daya manusia dan sumber daya keuangan. Melakukan reposisi, melakukan aktivasi peran internasional. Dan semuanya jalan. Alhamdulillah. Sekarang ini hubungan kita dengan semua kekuatan politik, alhamdulillah baik. Nah, jelas bahwa ada kekuatan-kekuatan yang ingin mengkooptasi, mendominasi, mengangkangi NU sendirian, itu pasti ada. Dan mungkin mereka akan berebut. Nah, ini tergantung apakah kita semuanya punya disiplin untuk mempertahankan posisi ini. Nah, ya, yang lain-lain sebetulnya ini sekali lagi ya, asalkan saya bisa memberikan contoh bahwa ini bisa berjalan, bisa dilakukan, itu sudah sesuatu yang sudah merupakan nikmat yang luar biasa bagi saya. Gitu. Ya. Nah, ke depan, Masya Allah, prospeknya hampir tidak terbatas. Tapi pasti tidak bisa selesai hanya dalam umur saya sendiri. Umur saya tidak akan cukup untuk menyelesaikan semua ini. Apalagi saya tidak tahu saya mau mati kapan. Jangan-jangan ya. Tidak ada yang tahu. Nah, maka saya berharap bahwa wawasan ini bisa dipahami oleh seluruh jajaran kepengurusan NU nanti sampai ke ranting, dan selanjutnya akan ada orang yang lalu punya pikiran mau melanjutkan. Walaupun belum tentu juga. Siapa tahu nanti ada orang punya ide yang lain, ya monggo mawon, namanya takdirnya Gusti Allah ya. Saya tidak pernah tahu. Tapi siapa tahu nanti ada yang berpikiran kepingin melanjutkan. Itu ya Allah gitu. Saya kira demikian.